Panduan Ibadah Online GPIB Immanuel Bekasi. Persiapan sarana ibadah. Sebelum ibadah dimulai, pastikan koneksi internet memadai. Lalu akses channel YouTube GPIB Immanuel Bekasi di G Immanuel TV. Persiapkan diri, berdoalah sebelum ibadah dimulai, lalu ikutilah rangkaian ibadah selayaknya kita mengikuti ibadah. Bila memungkinkan, ajaklah sanak keluarga Anda untuk mengikuti ibadah bersama-sama agar terciptanya suasana persekutuan. Demikianlah panduan ibadah online GPIB Immanuel Bekasi. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam Bapak, Ibu, serta seluruh jemaat yang mengikuti ibadah rumah tangga pada malam ini, hari Rabu tanggal 13 Juli 2022. Kita akan memulai ibadah secara daring. Malam ini mengawali itu, kita akan bersaat teduh terlebih dahulu. Mari kita bersaat teduh. Saudaraku, mari kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya, serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya yang besar atas kita. Kita akan menyanyi Gita Bakti 12. Mari kita berdoa. Ya Allah Maha Kudus, kami bersyukur atas berkat-Mu sehingga kami dapat beribadah saat ini. Biarlah hanya kehendak-Mu yang kami cari dalam ibadah ini. Tuntunlah kami dengan hikmat-Mu agar kami boleh menghayati persekutuan kami saat ini. Biarlah hanya kasih-Mu yang melingkupi kami, sekalian agar sukacita kami semakin lengkap. Kami yakin Engkaulah yang menuntun ibadah kami dan menerima sujud sembah kami. Terpujilah Engkau selamanya, ya Allah Bapa. Hanya dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Penyanyi Gita Bakti 61. Tuhan ajarkanlah kehendak
Mari kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu di tengah persekutuan kami ibadah keluarga. Roh Kudus membimbing kami hingga kami mengerti kehendak Tuhan di dalam firman yang akan kami baca dan kami renungkan bersama. Amin. Jemaat, mari kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab 2 Korintus 9 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. 2 Korintus 9 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima yang menyatakan tentang pelayanan kepada orang-orang kudus. Tidak peduli lagi aku menuliskannya kepada kamu. Aku telah tahu kerelaan hatimu tentang mana aku megahkan kamu kepada orang-orang Makedonia. Kataku, Akaya sudah siap sedia sejak tahun yang lampau, dan kegiatanmu telah menjadi perangsang bagi banyak orang. Aku mengutus saudara-saudara itu agar kemegahan kami dalam hal ini atas kamu jangan ternyata menjadi sia-sia, tetapi supaya kamu benar-benar siap sedia seperti yang telah kukatakan, supaya apabila orang-orang Makedonia datang bersama-sama dengan aku, jangan mereka mendapat kamu belum siap sedia, sehingga kami untuk tidak mengatakan kamu merasa malu atas keyakinan kami itu. Sebab itu, aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu untuk berangkat mendahului aku supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya, agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu dan bukan sebagai pemberian yang dipaksakan. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara seluruh warga jemaat yang berada di rumah dalam ibadah keluarga di malam hari ini. Firman Tuhan mengajak kita untuk memahami bagaimana motivasi serta kepedulian yang tulus yang harus dimiliki dalam kehidupan bersama sebagai umat. Apa yang dikatakan dalam kitab Korintus, Paulus memberikan penjelasan tentang motivasi-motivasi yang dimiliki bagi jemaat yang ada di Korintus untuk menunjukkan bagaimana mereka memiliki kepedulian. Kepedulian yang begitu indah kepada jemaat Kristen di Yerusalem yang sedang membutuhkan bantuan. Hal ini tentu yang mau dikatakan bagi kita semua, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam penilaiannya kepada jemaat di Korintus, bab dia tidak meragukan bagaimana sikap atau keberadaan jemaat-jemaat di Korintus dalam hal memberikan dukungan moral maupun material. Nah, ini satu hal yang penting juga untuk melihat bahwa bagaimana warga jemaat Korintus memiliki kepedulian yang kuat, sehingga mereka juga tentunya memiliki motivasi yang kuat agar supaya mereka dapat saling membantu. Pada sisi lain, tindakan-tindakan tersebut juga bagi mereka telah menjadi kemegahan bagi Rasul Paulus. Artinya Rasul Paulus sangat bangga
melihat sikap yang dimiliki bagi jemaat-jemaat Korintus, kepedulian mereka untuk membantu saudara-saudara mereka yang berada di tengah-tengah kekurangan. Bagaimana ia menuliskan surat ini, Rasul Paulus dengan jelas mau mengatakan beberapa hal penting yang terkait dengan kehidupan persekutuan umat yang di dalamnya mereka saling memberi, mereka saling peduli dalam kehidupan mereka. Nah, ini juga menjadi hal penting karena yang pertama itu harus ada motivasi yang tulus, yang ikhlas. Harus ada motivasi yang lahir dari keinginan-keinginan hati kita yang tulus, bukan paksaan. Bukan untuk mencari nama, bukan untuk mencari prestise. Tetapi bantuan ini harus lahir dari hati yang tulus. Dalam kesungguhan untuk memahami bahwa kebersamaan dalam kehidupan dengan orang-orang atau jemaat-jemaat lain yang sangat membutuhkan itu menghadirkan sukacita. Karena apa? Motivasi memberikan mereka itu adalah dalam ketulusan untuk saling berbagi. Hal yang berikut juga yang mau dikatakan di dalam pembacaan kita, bagaimana kita juga mau melakukan dengan ketulusan, kebaikan dan kemurahan hati. Ini tentu juga menjadi hal penting. Tulus, murah hati, kebaikan itu juga harus dilandasi dengan kemurahan hati. Karena kebaikan yang pura-pura, kebaikan yang dipoles itu tidak lahir dari ketulusan hati kita. Paulus mau memberikan pengajaran penting kepada mereka bahwa di dalam membantu sesama, di dalam memberikan pertolongan, itu juga harus lahir dari ketulusan. Bagaimana kebaikan dan kemurahan hati itu menjadi satu ciri hidup orang-orang percaya yang sangat-sangat luar biasa atau dikatakan yang sangat unggul untuk dihayati, bahkan untuk dirasakan bagi orang lain atau bagi pengikut-pengikut Kristus. Dan selanjutnya juga dikatakan bagaimana kita harus berbagi. Memberi, kalau kita berbagi itu akan memberi dampak yang positif. Artinya apa yang kita lakukan tadi itu memberikan dampak yang positif, memotivasi kepada warga jemaat untuk mereka juga punya perasaan yang sama, punya kepedulian yang sama, dan semua itu dilakukan dengan kesungguhan dan ketulusan. Dan hal-hal ini tentu menjadi hal penting bagi kita dalam memahami segala sesuatunya dalam kehidupan, sehingga itu memberi dampak positif dalam pertumbuhan iman orang-orang percaya, orang-orang Kristen di tengah situasi kota Korintus. Jemaat Korintus memiliki kepedulian itu. Paulus memotivasi mereka agar supaya mereka dapat melakukan segala sesuatunya dengan baik. Pertumbuhan mereka menjadi baik, bahkan menjadi berkat di tengah-tengah gereja dan masyarakat. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan pribadi, hal yang indah juga yang mau dikatakan Paulus adalah bagaimana itu juga memotivasi kita untuk menghayati panggilan dalam diri kita, sentuhan kasih yang kita mau berikan dalam bentuk pelayanan apapun. Itu juga harus lahir dari hati yang tulus. Itu juga lahir dari kebaikan, kesungguhan, bukan karena kepaksaan, bukan karena kita mencari nama baik, tapi kita melakukannya dalam ketulusan. Kebaikan yang lahir dari ketulusan itu menghasilkan sesuatu yang besar. Sekalipun orang melihat nilainya kecil, tetapi di mata Tuhan itu mempunyai nilai yang cukup besar, yang sangat mempengaruhi kehidupan bersama di tengah kehidupan berjemaat. Jadi mari Bapak Ibu jemaat di Immanuel Bekasi ini, keluarga-keluarga pribadi-pribadi, mari kita terus tingkatkan motivasi itu. Motivasi yang lahir dari kesetiaan dan ketaatan kita kepada Tuhan. Motivasi yang lahir dan melihat bahwa apa yang harus kita bagikan kepada mereka adalah sesuatu yang lahir dari syukur
karena kita juga menikmati pemeliharaan Tuhan yang begitu indah, yang tidak dapat diukur oleh apapun juga, yang sudah kita nikmati. Sehingga itu yang menjadi motivasi serta kepedulian yang tulus, tema yang diangkat melalui Sabda Bina Umat. Ada motivasi serta kepedulian yang tulus itu. Mari kita bangun, karena ketulusan itu melahirkan sesuatu yang baik, tidak dengan kemunafikan, tidak dengan kepura-puraan, tidak dengan keluhan, tetapi lahir dari sesuatu yang harus saya buat, harus saya lakukan, harus saya beri, tanpa motivasi yang lain. Nah, itu semua yang mau dikatakan bahwa dengan demikian di sanalah nama Tuhan dipermuliakan. Kita mau tunjukkan kepedulian kita bukan karena keterpaksaan tadi. Dia lahir dari hati yang murni dalam ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Dalam khotbah hari Minggu tadi juga memotivasi kita bagaimana Daud menyampaikan puji-pujiannya, bahwa kemegahan dirinya itu bukan karena dia, tapi karena Tuhan, karena Allah. Sehingga apa yang kerinduannya untuk membangun bait Allah itu juga termotivasi untuk kepada warga jemaat untuk saling membantu, saling berbagi, saling memberi. Nah, ini juga tentu membawa kita bagaimana memiliki kepedulian, kepekaan terhadap persoalan-persoalan, pergumulan-pergumulan di tengah jemaat. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita kan juga GPIB sedang berada dalam satu gawean yang cukup besar, yaitu pemilihan diaken dan penatua. Nah, ini juga tentu menjadi hal penting bagi kita untuk bagaimana saya menjadi diaken dan penatua yang juga punya motivasi dan kepedulian yang tulus. Kita tidak mau melihat diaken dan penatua itu sebagai sesuatu yang kebanggaan semata. Kalau saya jadi diaken dan penatua itu luar biasa. Tetapi menjadi diaken dan penatua adalah bagaimana saya merendahkan diri, saya harus turun ke bawah, saya harus melayani dengan motivasi-motivasi serta kepedulian yang tulus kepada warga jemaat. Saya harus jangkau mereka, saya harus hadir di tengah pergumulan mereka dengan pelayanan yang sungguh-sungguh lahir dari motivasi-motivasi yang tulus di tengah kepedulian kita. Jadi mari Bapak Ibu, siapapun kita, mari kita membuka diri untuk melihat karya Allah yang begitu indah dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita. Jangan pernah kita menghitung-hitung, jangan pernah kita membandingkan, tetapi yang saya nikmati dari Allah itu juga yang sanggup saya bagikan kepada orang lain sebagai bentuk kepedulian, bentuk kita memberikan perhatian dengan motivasi yang tulus. Bangunlah motivasi dan kepedulian yang tulus itu karena kedekatan hidup kita dengan Tuhan. Karena kesetiaan kita kepada Tuhan. Karena kita juga merasakan bagaimana hal yang dilengkapi Tuhan itu dalam kehidupan kita, sehingga kita juga tidak sungkan-sungkan untuk berbagi dengan orang lain. Motivasi kepedulian yang tulus akan menghadirkan kehendak Tuhan. Motivasi dan kepedulian yang tulus akan membuat kita menjadi pelayan-pelayan yang peduli di tengah jemaat, bukan hanya sekedar pelayan ibadah hari Minggu, tapi kita juga menjadi pelayan bagi umat yang ada dalam pergumulan-pergumulan mereka, dalam kehidupan, dalam keseharian mereka, dan sekaligus kita mengintrospeksi diri kita dalam ketulusan dan kejujuran kita dengan persoalan-persoalan hidup yang kita hadapi. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan jadilah keluarga-keluarga yang memiliki motivasi serta kepedulian yang tulus. Amin. Ya, Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi Kidung Jemaat 46 bait 1 dan 5. Besar
Bapak Ibu jemaat yang terkasih di rumah masing-masing, mari kita satukan hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau menyertai kami dalam ibadah keluarga malam hari ini. Sekalipun kami jalani semua secara live streaming, tapi kami percaya hikmat kasih Tuhan menopang kami semua. Biarlah firman-Mu yang sudah kami dengar bersama juga memotivasi kami untuk peduli dengan ketulusan dalam seluruh tugas dan tanggung jawab kami, dan juga di tengah pelayanan kami terhadap sesama. Tuntun dan bimbinglah kami Tuhan, agar kami menjadi pribadi maupun keluarga-keluarga yang selalu termotivasi dalam kepedulian yang tulus di tengah kehadiran kami. Berkati kami semua Tuhan, Immanuel Bekasi dalam tanggung jawab kami. Biarlah bimbingan dan kasih Tuhan boleh melengkapi kami, jemaat-jemaat-Mu yang ada di rumah-rumah Tuhan, bahkan yang ada di sektor maupun di pos pelayanan. Tuhan berkarya dalam hidup kami, dan kami pun berkarya untuk kemuliaan Tuhan dengan motivasi dan peduli yang tulus, sehingga orang lain menikmati dan merasakan itu semua menjadi berkat yang indah. Berkati kami Tuhan dalam pelayanan ke depan, berkati proses pemilihan diaken dan penatua, berkati kami umat-Mu dalam mempersiapkan diri, agar dalam kesungguhan dan ketulusan kami mau menghayati panggilan Tuhan dalam kehidupan kami, dan sekaligus kami mau menempatkan diri kami dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati seluruh warga jemaat-Mu dimanapun mereka berada, berkati juga yang bergumul karena apapun juga Tuhan. Warga jemaat-Mu yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun dalam pemulihan di rumah, mari Tuhan jamah dengan kuasa-Mu, memberikan kekuatan dan kesembuhan. Bahkan warga jemaat yang ada di dalam keputusasaan, kebimbangan, Tuhan kuatkan mereka semua. Terima kasih orang tua kami, saudara bersaudara kami, bahkan anak-anak, cucu-cucu, dimanapun mereka berada, Tuhan Engkau juga pelihara kehidupan mereka semua. Engkau juga memberikan kekuatan dan kesehatan dalam kehidupan kami semua. Biarlah keluarga rumah tangga kami selalu menikmati berkat-Mu yang indah, dan kami juga keluarga-keluarga selalu termotivasi untuk peduli dalam ketulusan di tengah kehidupan dengan sesama kami. Berkati kami ya Tuhan selanjutnya dengan semua rencana-rencana dalam kehidupan keluarga rumah tangga kami, agar kami senantiasa setia kepada-Mu. Berkati kami yang melayani malam hari ini Tuhan, baik kami presbiter, organis maupun pemandu lagu, agar kami dapat melayani dengan sukacita. Sertai kami dalam perjalanan pulang sebentar, Tuhan tibakan kami di rumah dengan sukacita, dan Tuhan jaga kami sepanjang malam ini dalam istirahat kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang kekasih di rumah masing-masing, kita tiba pada pengucapan syukur. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur
kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Ibrani 13 ayat 15 dan 16. Kiranya Tuhan Allah berkenan atas pemberian kita dan mengkuduskan persembahan syukur kita kepadanya. Kita tembangkan dari Kitab Bakti 84, bait pertama dan kedua. Jemaat, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbananmu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan korban tubuh dan darahmu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan. Demi kemuliaan-Mu. Amin. Bapak Ibu Jemaat dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Marilah kita pulang dan teruslah memotivasi dalam kepedulian yang tulus. Tuhan memberkati kita semua. Kidung Jemaat 341. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian sekarang dan selama-lamanya.